Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Wow, bagus sekali nih ya anak-anak Bapak. Meskipun udah siang, tapi masih tetap bersemangat. Nah, pasti kalian tadi pagi mandi pagi dan sarapan pagi kan? Makanya kalian tetap semangat walaupun sudah siang. Bagus memang sarapan pagi dan mandi pagi itu. Oke, nah kan ini sudah siang gitu kan. Coba anak-anak lihat di bawah meja dan di bawah kursi dan di dalam laci meja anak-anak sekalian. Coba lihat apakah ada sampah atau tidak. Lihat dulu ya. Nah, jika ada sampah, silahkan dikutip dahulu dan dibuang ke tong sampah yang ada di depan kelas. Silahkan dilakukan terlebih dahulu. Nah, jika sudah bersih, itu akan membuat kita semakin enak, semakin nyaman dalam belajar. Karena kelas yang bersih membuat kita lebih sehat, membuat kita menjadi lebih enak memandangnya, membuat udara juga menjadi lebih segar. Seperti itu ya anak-anak. Jadi, kita harus menjaga kebersihan kita, kebersihan diri kita, kebersihan kelas kita juga. Seperti itu ya. Kelas yang bersih membuat kita belajar menjadi nyaman. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang tidak hadir pada siang ini? Hadir semua ya. Bagus sekali jika hadir semua hari ini. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang ini, Bapak mau tanya nih. Tadi jam pertama kalian belajar apa? Belajar matematika ya. Nah, gimana belajar matematikanya? Apakah menyenangkan atau tidak? Wah, ada yang menyenangkan, ada yang tidak ya. Yang tidak pasti tidak belajar tuh tadi malam di rumah ya. Harus belajar ya di rumah biar tetap pintar, biar semakin pintar gitu ya. Pokoknya kita harus belajar apapun itu mata pelajarannya, oke? Nah, siang ini kita akan belajar mengenai meningkatkan kemampuan membaca dan keterampilan membaca gitu. Nah, Bapak mau tanya nih sama anak-anak, apakah di sini semua sudah bisa membaca? Oh, bagus jika semuanya sudah bisa membaca. Pasti ada juga kan yang membacanya itu belum lancar. Ya sudah, kalau misalnya emang membacanya belum lancar, nanti latihan lagi ya di rumah. Oke, nah, apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa itu membaca? Ada yang tahu? Kalau ada silakan angkat tangan dan coba jelaskan pendapatnya. Ya, silakan Meli. Ya, benar. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Tidak ada ya. Sudah, biar Bapak yang menjelaskan. Membaca adalah suatu proses pengenalan simbol, pemahaman dan berpikir kritis. Seperti itu. Jadi, membaca itu terdiri dari adanya simbol, seperti itu ya, dan ada kata-kata juga. Dan membaca itu dibacakan secara lisan, seperti itu. Nah, uh, setelah itu ternyata membaca memiliki tujuan. Ada yang tahu apa saja tujuan membaca? Jika ada yang tahu, silakan angkat tangan, coba jelaskan. Nggak ada yang tahu ya? Oke, jika nggak ada yang tahu apa aja tujuan membaca, di sini Bapak akan memaparkan dan akan menjelaskan sedikit ya. Membaca itu memiliki tujuan yang pertama untuk menghubungkan sebuah pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Jadi, misalnya gini nih, kita mengetahui nih, ada pengetahuan kita mengenai bunga seperti itu kan. Nah, nanti dengan kita membaca, kita akan lebih tahu
oh ini bunga, namanya bunga mawar. Warnanya ada berapa aja, seperti gitu kan. Oh ternyata bunga mawar itu batangnya berduri. Meskipun dia indah, tapi dia berduri, seperti itu. Jadi dapat menambah pengetahuan kita dan uh, menghubungkan apa yang udah kita tahu dengan apa yang kita baca. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu untuk memberikan kesempatan kepada orang lain agar bisa melakukan eksperimen di dalam membaca. Nah, membaca juga memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan eksperimen, untuk melakukan percobaan seperti itu. Biasanya orang yang akan melakukan percobaan ataupun praktek seperti itu harus membaca terlebih dahulu langkah demi langkahnya seperti apa. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi membaca juga bisa memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan eksperimen. Karena eksperimen itu membutuhkan langkah-langkah. Jika tidak ada langkah-langkah, maka eksperimennya bisa jadi gagal dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu ya. Sampai di sini, apakah anak-anak paham? Bagus kalau anak-anak paham. Kita lanjut ya ke tujuan yang ketiga, yaitu membaca bisa juga untuk melatih, maksudnya membaca bisa juga untuk meneliti dari sesuatu yang dipaparkan atau disajikan dalam bentuk teks bacaan yang ada. Nah, kita meneliti bisa juga dengan membaca seperti itu ya. Misalnya dipaparkan nih, menjelaskan tentang ini, misalnya uh, tentang makhluk hidup gitu ya, misalnya tentang kambing gitu kan, dia meneliti kan kambing itu seperti apa, seperti itu ya, kita meneliti dari teks yang sudah ada seperti itu, kambing itu seperti apa, ternyata kambing itu uh, membuat darah kita bisa naik kayak gitu, tekanan darah kita naik seperti itu, jadi hipertensi gitu ya. Lalu yang keempat ada untuk meningkatkan keindahan yang terdapat di dalam teks bacaan yang ada. Untuk menikmati keindahan. Nah, jadi membaca juga bisa dinikmati gitu kan. Misalnya membicara misalnya membaca mengenai uh, pemandangan seperti itu ya. Jadi dengan kita membaca, kita itu merasakan seperti apa yang ada dibaca itu. Misalnya eh, cerita itu menceritakan sesuatu yang sedih, maka kita akan ikut di dalam kesedihan tersebut. Lalu jika eh, bacaan tersebut menceritakan tentang kesenangan, kita juga ikut bergembira, ikut bahagia atas bacaan tersebut, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, untuk untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan menyusun suatu bacaan menjadi laporan. Nah, untuk mencari informasi, biasanya kita mencari informasi memang dengan membaca, namun ada juga mencari informasi yang dengan mendengar seperti itu ya. Tapi kebanyakan orang mencari informasi dengan membaca. Nah, misalnya nih, kita mau mencari tahu tentang uh, jenis-jenis jenis-jenis makhluk hidup, maka kita akan membaca di buku atau di buku lah kita bilang ya, membaca di buku tentang makhluk hidup. Nanti makhluk hidup itu menjelaskan apa aja jenis-jenis makhluk hidup seperti itu, dan membaca juga bisa dibuat untuk menyusun laporan seperti itu ya. Karena menyusun laporan itu harus menggunakan uh, suatu bacaan yang suatu bacaan yang nyata, suatu bacaan yang memang benar-benar itu dapat diuji gitu ya. Jadi dengan menyusun laporan, kita kan di laporan tuh kayak ada apa yang harusnya dibuat gitu kan. Kita baca dulu, nanti kita kembangkan lagi seperti itu. Jadi membaca juga bisa ada untuk menyusun laporan seperti itu agar laporan kita menjadi lebih baik seperti gitu ya anak-anak. Atau juga nggak usah laporan, kita buat makalah aja, kita juga disuruh kan untuk membaca terlebih dahulu. Nah, seperti itulah anak-anak. Lalu, membaca yang keenam tujuannya ialah untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
inilah yang sangat penting dalam membaca. Karena dengan membaca kita akan tahu wawasan kita semakin bertambah, pengetahuan kita semakin bertambah dari apa yang kita baca. Jadi membaca itu sangat penting karena membaca juga menambah ilmu-ilmu kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, nggak usah selanjutnya dulu ya. Jadi, apakah anak-anak sudah memahami mengenai tujuan membaca yang Bapak jelaskan tadi? Atau ada yang ingin dipertanyakan? Yuk, ada atau enggak? Kalau misalnya mau bertanya, silakan bertanya. Angkat tangan terlebih dahulu. Jangan malu-malu ya. Silakan jika ada. Ada atau tidak? Udah paham semua ya anak Bapak ya? Pinter, anak Bapak memang pinter banget ya. Nah, selanjutnya yaitu di dalam membaca memiliki jenis-jenisnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis membaca. Jenis yang pertama yaitu membaca cepat. Nah, membaca cepat ini yaitu membaca dengan cepat yang bertujuan untuk mencari tujuan dari bacaan yang ingin didapatkan. Jadi, membaca cepat ini seseorang hanya membaca cepat dan mencari tujuannya saja apa yang ingin dibaca. Misalnya membaca tentang berita mengenai kebakaran atau ya kebakaran aja lah, kebakaran gitu kan. Yang dibaca tujuannya untuk mencari misalnya apa sih penyebab terjadinya kebakaran itu, atau di mana sih kebakaran itu, atau berapa sih korban dari kebakaran tersebut gitu ya anak-anak. Apakah paham sampai di sini? Ya, alhamdulillah jika semuanya sudah paham. Lanjut yang kedua yaitu membaca sekilas. Nah, membaca sekilas ini dilakukan seseorang dengan membaca suatu surat kabar atau membaca bacaan yang singkat gitu ya. Membaca sekilas ini bertujuan untuk mendapatkan informasi gitu. Dan membaca sekilas ini hanya untuk mencari informasi yang diinginkan seperti itu. Misalnya hanya ingin mencari berita gitu kan, ya udah tinggal dibaca aja. Misalnya dibacanya di koran gitu kan, berita hari ini gitu kan. Nanti tinggal dibaca aja judulnya, habis itu nanti sama hal-hal yang penting aja gitu. Itulah untuk mencari, itulah membaca sekilas seperti itu. Dan membaca sekilas ini hanya membaca garis besarnya saja gitu kan. Misalnya mengenai kebakaran, di mana kebakaran tersebut dan apa penyebabnya seperti itu. Oke, apakah di sini paham? Oke, kalau misalnya paham ya lanjut yang ketiga yaitu membaca memindai. Nah, membaca memindai ini merupakan membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi saja dan tidak untuk membaca yang lainnya. Jadi, hanya membaca yang penting-penting saja di sini gitu ya. Misalnya nih, dalam kasus COVID-19 ini, gitu kan, ada berita di koran dan seseorang itu hanya membaca berapa peningkatan jumlah positif COVID-19 yang ada pada hari ini, seperti itu. Hanya untuk informasi yang penting saja dan nggak membaca bagian-bagian yang lain, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tujuan untuk jenis-jenis membaca ini, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, udah paham ya, kita ulang saja. Jadi, membaca itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, membaca cepat. Yang kedua ialah membaca sekilas. Dan yang ketiga ialah membaca memindai. Nah, yang terakhir yaitu cara meningkatkan kemampuan membaca. Nah, cara untuk meningkatkan kemampuan membaca ini tidak hanya dilakukan oleh guru saja di rumah, maksud saya guru saja di sekolah, tetapi meningkatkan kemampuan membaca ini bisa dilakukan oleh orang tua saja di rumah, gitu kan. Jika di sekolah, guru memiliki strategi yang sudah dijelaskan pada minggu lalu seperti itu ya. Nah,
Untuk meningkatkan kemampuan membaca di rumah, yaitu orang tua harus memberikan seperti buku-buku cerita yang menarik, buku-buku dongeng, ataupun buku-buku yang memiliki warna, karena anak-anak suka kan dengan buku-buku yang banyak warna, yang banyak gambar, ya kan? Nah, itulah makanya untuk meningkatkan kemampuan membaca di rumah itu bisa dilakukan seperti itu. Minta orang tua untuk membelikan buku agar anak-anak lebih rajin lagi membaca buku di rumah seperti itu ya. Nah, jadi cara meningkatkan kemampuan membaca tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi bisa di rumah juga. Minta orang tua untuk membelikan buku-buku cerita ataupun buku-buku lainnya gitu kan. Tetapi eh, yang harus dibaca di rumah itu bukan hanya buku cerita saja, tetapi buku pelajaran juga perlu dibaca untuk menambah ilmu yang udah diajarkan di sekolah ataupun untuk mengulang kembali materi yang sudah dijelaskan di sekolah seperti itu. Kalau misalnya guru yang menjelaskan semuanya itu tidaklah mungkin gitu kan. Tidaklah mungkin guru meningkatkan kemampuan membaca anaknya tanpa ada dukungan dan bimbingan juga dari orang tuanya. Jadi, cara meningkatkan kemampuan membaca ini harus sinkron. Jadi harus ada komunikasi antara guru dan orang tuanya seperti itu ya. Jadi nanti guru akan bekerja sama dengan orang tua siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Seperti itu ya anak-anak. Jadi tetaplah kalian rajin belajar di rumah. Rajinlah membaca-membaca di rumah. Jangan pernah lupakan untuk membaca sedikit saja, tidak perlu lama untuk membaca. Yang penting kamu anak-anak semuanya dapat melatih kemampuan membaca anak-anak. Oke. Nah, sebelum kita padai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita menarik kesimpulan terlebih dahulu. Ada yang ingin menarik ada yang ingin ada yang ingin membuat kesimpulan dari apa yang udah dijelaskan tadi? Kita buat kesimpulannya sama-sama saja ya. Nah, jadi membaca adalah suatu proses pengenalan simbol, pemahaman, dan berpikir kritis. Seperti itu ya. Lalu, membaca memiliki tujuan, yaitu tujuan membaca ialah yang pertama untuk menghubungkan sebuah pengetahuan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada orang lain agar bisa melakukan eksperimen di dalam membaca. Yang ketiga, untuk meneliti dari suatu yang dipaparkan dan disajikan dalam suatu bentuk teks bacaan yang ada. Yang keempat, untuk menikmati keindahan yang terdapat di dalam teks bacaan tersebut. Lalu, untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menyusun suatu bacaan atau menyusun suatu laporan. Yang keenam yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Lalu membaca memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu membaca cepat, yang kedua yaitu membaca sekilas, dan yang ketiga ialah membaca memindai. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kita padai dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak harap anak-anak tetap belajar di rumah dan dapat membaca di rumah buku-buku yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan membaca anak-anak ya. Jangan lupakan untuk membaca, jangan pernah malas untuk membaca karena membaca dapat menambah ilmu-ilmu kita. Seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan pernah malas untuk membaca. Tetaplah membaca di rumah. Minta orang tua dampingin untuk kita membaca. Ya anak-anak, Aldi kamu harus membaca di rumah ya. Oke. Sebelum Bapak padai hari ini, tetaplah semangat untuk bersekolah. Semangatlah untuk belajar. Orang tua bekerja keras untuk menyekolahkan kalian agar kalian menjadi orang yang sukses seperti itu. Jika nanti kalian sukses, maka orang tua akan bangga kepada kalian. Seperti itu ya anak-anak. Nah,
Untuk itu, tetaplah belajar, jangan pernah malas ke sekolah, belajar di rumah, di sekolah, minta bantuan kepada kedua orang tua ketika ada tugas, dan yang punya abang atau kakak bisa ditanyakan ke abang atau kakaknya seperti itu. Belajar bersama abang dan kakaknya, jangan pernah malas, jika ada tugas dikerjakan, seperti itu ya anak-anak. Baiklah, kita padai dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita padai dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga apapun yang udah Bapak jelaskan tadi dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya, dapat dipahami, dan jangan lupa tetap untuk belajar di rumah ya. Ulang kembali apa yang sudah didapatkan hari ini. Baiklah, Bapak padai dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.